Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema muliakan Ramadan dengan memperbanyak beribadah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah telah hadir di tengah-tengah kita. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh segenap kaum muslimin. Karena bulan ini kata baginda Nabi SAW, awaluhu rahmah, 10 yang pertama di bulan Ramadan adalah penuh dengan rahmat Allah. Wa awsatuhu barakah, dan 10 yang kedua di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barakah. Dan 10 yang terakhir adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita bisa hadir di bulan yang sangat kami nanti-nantikan, di bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, dan kami senang betul dengan kehadiran bulan suci Ramadan, dengan harapan kita semua mendapatkan rahmat, barokah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai di bulan suci Ramadan kita yang mengaku dirinya muslim lalu kemudian tidak berpuasa. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim kemudian sembarangan kita merokok, sembarangan kita makan. Ya, ini tentu akan menodai umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, urusan kita mau ibadah kepada Allah atau tidak, urusan kita mau puasa atau tidak di bulan suci Ramadan, sesungguhnya itu adalah hak prerogatif dari kita semua. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh kaum muslimin dimanapun kita berada, hormati bulan suci Ramadan dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Ada satu kisah yang kami baca di dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Ahmad Asy-Syakir pada halaman 13. Ceritanya adalah ada seorang laki-laki yang beragama Majusi. Majusi itu adalah agama yang menyembah Tuhannya itu adalah api. Orang Majusi ini diterangkan di dalam kitab ini adalah begitu siang hari dia berangkat menuju ke pasar untuk membeli keperluan rumah tangganya. Begitu sampai di pasar, dia melihat anaknya yang laki-laki yang sudah dewasa itu sedang makan di rumah makan di dalam pasar. Orang Majusi yang menyembah api ini marahnya luar biasa kepada anaknya, sampai dipukuli dan kemudian anaknya menangis terseduh-seduh. Orang Majusi ini berkata, "Lima lam tahfadz hurmatal muslim." Wahai anakku, kenapa engkau tidak menghormati orang-orang muslim yang sedang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Kemudian setelah kejadian itu, beberapa hari setelah itu, orang Majusi ini jatuh sakit dan kemudian berobat ke salah satu tabib. Kalau istilah sekarang itu tabib itu adalah dokter, tapi tidak sembuh. Dan kemudian tidak lama setelah itu dia meninggal. Akhirnya dikubur secara agama Majusi. Dan ternyata orang Majusi ini punya tetangga yang kebetulan tetangganya adalah seorang alim. Kalau kitanya seperti orang kiai, seorang kiai ulama, ya.
Kemudian seorang ulama yang bertetangga dengan orang Majusi ini, dalam mimpinya dia melihat orang Majusi itu adalah berada di sebuah kamar yang sangat-sangat istimewa di dalam surga. Lalu orang alim ini bertanya dalam mimpi itu, alasta majusiyan? Bukankah Anda ini orang Majusi? Maka orang Majusi menjawab, bala, betul wahai kiai, saya ini adalah orang Majusi. Tetapi kenapa kok sekarang berada di dalam surga dengan tempat yang begitu indah? Orang Majusi ini berkata, sami'tu waqatal mauti nidaan min fawqi ya malaikati la tatrukhu majusiyan fa akrimuhu bil islam bi hurmati li Ramadan. Kata orang Majusi, wahai kiai, pada waktu saya mau meninggal itu saya ada suara di atas kepala saya, ya, yang suara itu mengatakan, wahai malaikatku, kata suara, jangan kau tinggalkan Majusi ini dalam kondisi agama Majusi, tapi muliakan dia dengan Islam disebabkan karena dia menghormati bulan suci Ramadan. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Majusi saja yang menyembah api bisa masuk surga disebabkan karena dia menghormati bulan suci Ramadan. Apatah lagi kita yang puasa, yang melaksanakan sholat tarawih, yang melaksanakan qiyamul lail, yang melaksanakan ibadah-ibadah sholat 5 waktu, kemudian mengeluarkan infak, zakat dan lain sebagainya. Saya punya keyakinan pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menghormati orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan atau menghormati orang-orang yang sedang beribadah Ramadan itu adalah satu keniscayaan yang dicontohkan oleh orang-orang Majusi pada saat itu. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah tidak mudah barangkali, apalagi kita hidup di akhir zaman. Kadang-kadang kita ini banyak godaannya untuk tetap berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi yakinlah ibadah puasa itu adalah, kata Allah, adalah ibadah untukku dan hanya akulah yang akan membalasnya. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan ibadah puasa ini dengan sempurna dan menuntun kita menuju orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa akan disiapkan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, artinya kita akan dipersiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.